Selain Sauber, Williams juga merilis mobil mereka di hari Senin kemarin. Mobil yang masih melanjutkan adatnya dengan nama FW46 ini memang sekilas tidak nampak berbeda dari mobil pendahulunya, terutama dari kombinasi warna birunya. Bedanya di mobil 2024 adalah kombinasi birunya sedikit lebih gelap dengan nuansa transisi warnanya ke belakang mobil. Tambahan aksen garis putih dan merah juga ditambahkan di hidung dan bagian belakang bawah sidepod sebagai identitas jika mereka berasal dari Inggris. Dan seperti biasa, warna hitam karbon sudah jadi kewajiban untuk semua mobil F1 modern dan tidak terkecuali bagi Williams yang menempatkannya di bagian bawah mobil. Konsep warna livery ini Williams ambil untuk menghormati warisan-warisan prestasi yang diraih tim di masa lalu. Khususnya adalah mobil FW10 yang dipakai pada musim 1985 dan FW19 yang mengantarkan Williams meraih gelar juara dunia terakhirnya. Sedikit easter egg juga ada di bagian engine cover, yaitu terdapat logo dari tim Frank Williams yang awal-awal dipakai dalam karirnya di F1 sebelum berubah menjadi tim yang saat ini kita kenal. Soal sasis dan aero, kami belum bisa berkomentar banyak, karena dalam perilisan kemarin, Williams masih memakai mobil 2023 yang dibalut livery baru dan sasis aslinya masih dirahasiakan oleh tim. Williams sendiri berencana untuk melakukan shakedown perdananya pada 20 Februari nanti di Bahrain atau sehari sebelum tes pramusim dimulai. Meski tidak banyak berubah, kami cukup senang akhirnya mobil Williams tidak sepi-sepi amat dengan hadirnya beberapa sponsor baru. Salah satu yang mencuri perhatian tentu logo Komatsu yang terpampang besar di sidepod dan end plate sayap belakang. Tapi ini bukan Ayao Komatsu dari tim khas ya. Yang pasti mobil FW46 ini dilarang pelan, karena kita pasti sudah tahu meme apa yang bakal keluar jika Williams jadi mobil juru kunci. Tetapi dengan perkembangan Williams selama setahun terakhir, kami cukup yakin jika tim legendaris ini bisa tampil lebih kompetitif daripada musim lalu. Alasannya sederhana, yaitu karena kehadiran James Vowles yang akan membawa Williams ke era baru. Seperti yang kita tahu, musim lalu James Vowles diplot sebagai tim prinsipal baru di Williams, sebagai alumnus Mercedes, di mana jabatan terakhirnya di sana adalah sebagai direktur strategi bagi pabrikan Jerman tersebut. Kedatangan James Vowles sudah diprediksi akan membawa secercah harapan baru bagi Williams yang dalam beberapa tahun terakhir terseok-seok untuk survive di F1. Dan itu bisa kita lihat dari apa yang Williams raih musim lalu, di mana mereka berhasil finish di posisi 7 konstruktor, yang merupakan hasil terbaik tim sejak 2018. Memasuki musim 2024, Williams sedang ada dalam momentum yang sangat bagus untuk melanjutkan prestasinya tahun kemarin. Bagi James, raihan posisi 7 konstruktor adalah sebuah awal dari perjalanan baru yang akan mereka jalani dalam 5 tahun ke depan, yang menjadi jendela waktu baginya untuk melakukan rebuilding di Williams. Dia tidak mengincar uang atau kebanggaan dari prestasinya tahun lalu. Tapi Vowles menegaskan jika itu akan membentuk fondasi baru di dalam tim. Fondasi yang mulai tahun ini ia akan bangun menjadi sebuah bangunan tinggi dan kokoh dalam waktu 5 tahun. Dan dari sini sudah haram bagi Williams untuk mengalami kemunduran lagi. Lantas seperti apa fondasi yang sudah dibangun oleh James Vowles selama 1 tahun bekerja di Williams? Pertama, dia tahu betul yang jadi masalah fundamental yang menghambat Williams selama bertahun-tahun. Williams sebenarnya mempunyai orang-orang dengan skill yang mumpuni, tetapi problemnya adalah mereka tidak bisa bekerja secara tim dan organisasional. Hal itulah yang pertama kali dirubah oleh James Vowles ketika datang di Williams. Iklim kerja di Williams ini, James deskripsikan sebagai sekumpulan orang-orang tertutup, karena memang antar divisi seperti tidak ada komunikasi dan mereka bekerja sesuai dengan insting saja. James Vowles merubah hal tersebut dengan membuat antar divisi bisa saling bekerja sama sebagai sebuah grup, salah satunya dengan memperbaiki pendekatannya dalam pembagian tanggung jawab, serta tali instruksi yang dibuat satu arah dan satu tujuan. Tetapi bukan berarti instruksi yang diberikan menjadi kaku, karena disampaikan secara satu arah. James menginginkan sebuah dinamika yang positif, di mana terjadi sebuah diskusi yang terbuka mengenai apa yang harus mereka lakukan, lalu apa kelebihan dan kekurangannya, sampai apakah keputusan yang diambil salah atau tidak. Semua disampaikan secara jujur dan transparan, serta tidak menyalahkan satu sama lain. James Vowles paham betul jika Williams hanya butuh sistem manajerial yang tepat
Karena secara core atau inti, tim ini sudah mempunyai DNA balap yang sangat kental dengan passion orang-orang di dalamnya yang cukup kuat. Terbukti dari musim lalu, meski memakai mobil yang tergolong lemah secara teknis dan tidak banyak perubahan dari sisi sumber daya serta staf yang relatif sama, Williams bisa bersaing kompetitif di papan tengah. Dan itu murni karena perubahan manajerial serta kultur yang dibawa James Vowles ke dalam tim yang membuat mereka bekerja lebih solid dan lebih terarah. Lalu perubahan kedua yang dilakukan adalah mindset. Williams sebelum ini adalah tim yang targetnya minimal adalah bisa survive selama 1 tahun dan musim depan bisa dipikir belakangan. Namun ketika James Vowles datang, dia langsung merubah target tim dari yang semula cuma sekedar survive menjadi lebih berani untuk menatap masa depan. Pria 44 tahun itu tidak ingin Williams hanya fokus di 1 musim saja, tetapi ia memasang target jangka panjang, yaitu mengembalikan tim ke barisan papan atas, atau minimal bisa konsisten kompetitif di papan tengah. James mengaku jika ia tidak peduli dengan hasil apa yang Williams raih tahun lalu, karena ia sudah memikirkan seperti apa mobil tahun depan, dan bahkan sudah jauh berpikir ke 2026. Untuk mewujudkan targetnya itu, James menanamkan mentalitas berani untuk berubah di dalam tim. Salah satunya adalah lewat pengembangan mobil agresif yang dilakukan Williams di mobil 2024. Williams adalah salah satu tim yang sudah memulai development mobil 2024-nya lebih awal dari tim-tim lain, dan bahkan diklaim menjadi tim kedua setelah Red Bull yang mulai fokus ke mobil tahun depan. Itu dilakukan untuk menegaskan jika target dan mindset mereka sudah berorientasi ke masa depan, mengingat mobil tahun lalu pun juga sudah dibuat dari sebelum James Vowles tiba di tim. Dengan memulai development mobil lebih awal, Williams memiliki waktu yang lebih banyak untuk membangun paket mobil yang lebih oke dibanding musim lalu, dan banyak potensi yang bisa mereka ambil secara performa. Williams juga merekrut salah satu engineer kawakan di F1 yang sudah melalang buana dari McLaren hingga Ferrari, yaitu Pat Fry. Meski terlambat bergabung pasca keluar dari Alpine, namun kehadirannya akan mengambil alih arah development dan upgrade dari mobil FW46. Selain peningkatan downforce, Williams di FW46 ini akan berfokus pada perbaikan di area perilaku dan karakteristik mobil, terutama sensitivitas terhadap angin yang jadi salah satu kelemahan di mobil pendahulunya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya untuk membuat mobil yang relatif kompetitif di papan tengah dengan fasilitas ala kadarnya dan jadul di Williams. Hampir 70% infrastruktur di Williams sudah berumur lebih dari 20 tahun. James sendiri sampai berkelakar kalau sarana peralatan di Williams ini seperti berasal dari era dinasti Ming saking tuanya. Itu membawa kita ke perubahan fondasi ketiga yang dilakukan oleh James Vowles, yaitu upgrade infrastruktur. Tahun lalu dia sukses membuat FIA mengubah regulasi soal capital expenditure yang menambah batas pengeluaran modal yang dilakukan tim untuk membuat fasilitas baru. Dia juga berhasil membujuk Dorilton Capital selaku pemilik tim untuk memberikan Williams investasi segar bernilai $100 juta yang akan dimanfaatkan untuk upgrade infrastruktur yang diharapkan sudah bisa dipakai pada 2026 mendatang. Dengan 3 fondasi yang sudah dibangun oleh James Vowles ini, masa depan Williams setidaknya cukup cerah dan meyakinkan. Secerah apa? Kami juga belum tahu pasti. Tapi paling tidak, dengan gaya manajemen sekeren ini, Williams sudah berada di tangan yang tepat, dan kami tidak melihat peluang jika mereka akan mengalami kemunduran lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tinggal bagaimana James memelihara konsistensi dari pertumbuhan yang ia buat dari perbaikan-perbaikan kecil yang ia buat di Williams. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.